Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Wade Harlianti Unga, salah satu dosen Prodi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keuangan Bisnis, sebagai salah satu bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sertifikat dosen tahun 2026. Dalam penyajian mata kuliah ini, saya mengacu pada prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun sistematika pemaparan dalam video ini meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian pembelajaran. Mata kuliah Keuangan Bisnis merupakan mata kuliah wajib pada program studi administrasi bisnis dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan analitis dalam memahami konsep-konsep keuangan bisnis serta dasar pengambilan keputusan pada organisasi maupun dunia usaha. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kondisi keuangan, menyusun perencanaan keuangan, mengevaluasi alternatif investasi dan pendanaan, serta pengambilan keputusan keuangan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Mata kuliah ini disusun dan dikembangkan bersama tim pengembang rencana pembelajaran semester atau RPS Program Studi Administrasi Bisnis yang terdiri dari dosen-dosen pengampu mata kuliah, yaitu 1. Dr. Wade Harlianti Unga, SOT MSc, 2. Chandra Puspita Ningtyas, SAB, MAB, 3. Dr. Mahmud SP, MSc, 4. Rosika SE, MSc, dan 5. Yusnita SP, MSc. Capaian pembelajaran mata kuliah mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi, serta capaian pembelajaran mata kuliah yang menjadi dasar dalam penyusunan materi, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem pembelajaran. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keuangan bisnis, menganalisis laporan keuangan dan rasio keuangan, menyusun perencanaan keuangan bisnis, menganalisis investasi dan keputusan modal, menentukan sumber pendanaan dan struktur modal, pengelolaan risiko keuangan, serta menerapkan prinsip etika dalam pengambilan keputusan keuangan. Materi pembelajaran disusun secara sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini. Adapun pokok bahasan yang dipelajari meliputi pengenalan keuangan bisnis, lingkup dan peran keuangan bisnis, laporan keuangan, analisis rasio keuangan, nilai waktu uang, perencanaan keuangan bisnis, investasi dan keputusan modal, sumber dana dan struktur modal, manajemen risiko keuangan, pendanaan jangka panjang, kebijakan dividen dan kebijakan utang, manajemen modal kerja, serta etika dalam keuangan bisnis. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri atas referensi utama dan referensi pendukung yang relevan di bidang keuangan bisnis yang meliputi buku teks, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta berbagai sumber akademik yang mendukung pencapaian pembelajaran mata kuliah ini. Metode dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan pendekatan student-centered learning. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa didorong untuk aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pembelajaran melalui kegiatan apersepsi, diskusi, presentasi, analisis diskusi kasus, pemecahan masalah, dan refleksi pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi pertama ceramah interaktif, kedua diskusi kelompok, ketiga studi kasus. Sistem penilaian dilakukan melalui penilaian tes dan non-tes. Penilaian tes meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan penilaian non-tes meliputi partisipasi mahasiswa, kuis, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, analisis studi kasus, dan evaluasi selama proses pembelajaran. Komposisi penilaian mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang meliputi partisipasi 50%, tugas 10%, kuis 5%, ITS 5%, dan UAS 20%. Demikian pemaparan dari mata kuliah keuangan bisnis yang saya ampuh. Selanjutnya akan ditampilkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran di kelas sebagai implementasi dari rencana pembelajaran RPS.
Semoga pemaparan dapat memberikan penggambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya ampuh dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di program studi administrasi bisnis serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesional, dan berdaya saing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjat kehadirat Tuhan Maha Esa karena hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu memulai perkuliahan hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Insya Allah semoga hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir. Sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, ada yang bisa mengingat materi apa yang minggu lalu? Saya, Bu. Silakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hajra Nurwanti Hasani dengan S1B124017. Jadi di sini saya akan memaparkan materi terkait analisis laporan keuangan. Jadi analisis laporan keuangan itu adalah proses mengevaluasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengetahui kondisi dan kinerja keuangan perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih jawabannya. Memang benar, minggu lalu kita membahas tentang analisis laporan keuangan. Nah, apa hubungannya materi dengan hari ini? Yang lalu kita membahas tentang bagaimana suatu perusahaan memberikan laporan kinerjanya itu tertuang dalam mana? Dalam laporan keuangan. Hari ini kita melanjutkan materi pertemuan yang ke-6, itu membahas tentang perencanaan keuangan. Ada yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan perencanaan keuangan? Perencanaan keuangan, apa tujuannya, apa fungsinya? Kita mempelajari tentang perencanaan keuangan. Untuk itu, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini, apa yang akan dicapai untuk bisa Anda pahami materi yang dibahas hari ini. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah tujuan perencanaan keuangan. Di sini nanti ada beberapa tujuan yang akan kalian pahami. Lihat, apa sih yang dimaksud dengan tujuan perencanaan? Yang ketiga, fungsi dari perencanaan keuangan. Yang keempat, tahapan perencanaan, dan yang kelima, penerapan perencanaan keuangan. Nah, kita lanjut pada konsep perencanaan keuangan. Nah, teori tentang perencanaan keuangan ini disebutkan oleh Bingham yang mengatakan bahwa perencanaan keuangan merupakan proses penentuan kebutuhan dana perusahaan, kemudian merencanakan sumber perolehan dana, serta mengalokasikan penggunaan dana tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, baik, capaian pembelajaran hari ini, mahasiswa diharapkan mampu, pertama, menjelaskan konsep perencanaan keuangan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis tujuan dan manfaat perencanaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun tahapan perencanaan keuangan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis penerapan perencanaan keuangan, dan ini kita bisa lihat dalam satu studi kasus, kita akan bahas sebentar. Baik, kita masuk pada materi yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Yang pertama adalah pengertian perencanaan keuangan. Ini akan membahas tentang apa sih konsep perencanaan keuangan. Siapa yang mengatakan bahwa definisi konsep keuangan itu dari berbagai teori konsep ahli yang pernah dituangkan dalam suatu jurnal maupun dalam buku. Pengertian perencanaan menurut Bingham tahun 2016 mengatakan bahwa perencanaan keuangan merupakan proses penentuan kebutuhan dana perusahaan, merencanakan sumber perolehan dana, serta mengalokasikan penggunaan dana tersebut untuk mencapai tujuan. Maksud dari definisinya adalah bahwa perencanaan itu merupakan suatu proses di mana setiap perusahaan atau semua perusahaan dalam menjalankan operasionalnya harus menyusun perencanaannya. Sumbernya dari mana, untuk dialokasikan ke kemana, maka perencanaan keuangan ini harus jelas untuk mengantisipasi risiko
dana yang tidak mencukupi dalam operasional. Yang kedua, menurut Van Hol, itu perencanaan keuangan merupakan proses memperkirakan kebutuhan dana di masa depan serta menentukan strategis pendanaan dan penggunaan dana agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Maksud dari definisi ini adalah bahwa perusahaan itu harus mampu menyeimbangkan, menyelaraskan daripada dana yang ada dengan dana antisipasi yang akan digunakan sebagai dana cadangan. Jadi perusahaan ini harus mampu dan pandai membuat perencanaannya sesuai kebutuhan, pengalokasiannya, dan memiliki cadangan kas untuk mengantisipasi pelonjakan. Konsep yang kedua ini mengartikan bahwa perusahaan harus mampu menyelaraskan, menyeimbangkan kebutuhan dana dari perusahaan, yang mana dana yang ada dalam kas perusahaan itu harus ada dana cadangan sebagai antisipasi, baik itu diperoleh dari dana perusahaan itu sendiri atau dana sendiri, maupun yang diperoleh dari investasi, dari saham yang dijual. Dari itu semua menjadi bagian dari strategis perusahaan untuk pengalokasian kebutuhan dana. Baik, apa saja yang menjadi tujuan dari perencanaan keuangan? Yang pertama, memperkirakan kebutuhan dana. Nah, perusahaan harus mampu ya memperkirakan kebutuhan dana apa saja yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam satu periode. Nah, yang dimaksud dengan pemenuhan kebutuhan dana yang adalah untuk apa dana itu dikelola. Jadi capaian organisasi itu atau perusahaan itu tidak meleset dari penggunaan anggarannya. Yang kedua, tujuan kedua, kenapa perencanaan keuangan itu harus dibuat? Yang kedua, menjaga likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, yaitu berupa pembayaran gaji, kemudian pembelian barang-barang pembelian barang, baik itu aset maupun pembayaran hutang jangka pendek oleh perusahaan. Yang ketiga, jadi menjaga likuiditas itu maksudnya adalah uang yang ada atau dana kas yang ada dalam perusahaan itu harus bisa mencukupi kebutuhan yang dikelola oleh perusahaan dalam satu periode. Tujuan yang ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan dana. Nah, yang dimaksud dengan mengoptimalkan, perusahaan harus mampu membuat perencanaan keuangan. Artinya, dana yang telah dirancang, kemudian direncanakan, jangan alokasinya untuk pembelian aset digunakan untuk pembiayaan yang lain. Sehingga pengalokasian dana untuk mencapai target tujuan organisasi tidak akan tercapai. Nah, kemudian yang keempat, tujuan perencanaan keuangan yang keempat adalah mengurangi resiko keuangan. Ini yang paling fatal. Tanpa adanya perencanaan keuangan, pasti perusahaan akan berjalan mengelola operasionalnya itu tidak sesuai dengan koridornya, suka-sukanya. Akhirnya apa terjadi? Resiko penggunaan anggaran tidak tepat pada tujuan. Misalnya gini, kita mau beli aset nih, penambahan aset untuk perusahaan. Tapi karena dananya tadi, pertama satu, tidak dibuat perencanaan keuangan. Yang kedua, dananya dialokasikan di yang lain. Maka otomatis pemenuhan kebutuhan untuk kebutuhan yang dibuat dalam perencanaan kegiatan operasional perusahaan tidak akan tercapai. Nah, kalau kalian nanti besok-besok punya perusahaan, yang paling utama adalah perencanaan keuangan harus tepat untuk apa peruntukannya, kemudian penggunaannya harus tercatat dalam laporan keuangan. Baik. Dari kasus yang disampaikan tadi, bahwa ternyata perencanaan keuangan itu sangat penting di dalam perusahaan. Tanpa adanya perencanaan keuangan, semua aktivitas, semua operasional yang dijalankan oleh perusahaan itu pasti tidak sesuai dengan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, jika perusahaan memiliki perencanaan keuangan yang matang, pasti tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan 2, pengalokasian dananya tepat, resikonya juga tidak kecil. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah dapat mengevaluasi kebutuhan perusahaan yang mana yang terpenuhi dan mana yang belum terpenuhi, sehingga menjadi evaluasi perencanaan keuangan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Sekarang kita lanjut, tadi sudah membahas masalah contoh persoalan yang dihadapi oleh perusahaan
UMK Maju Bersama. Sekarang Ibu akan mengajak lagi Anda untuk kita melihat studi kasus kira-kira apa yang akan dilakukan ketika perusahaan itu mengalami satu masalah. Kita lihat contoh kasusnya. Dari kasus yang disampaikan tadi, bahwa ternyata perencanaan keuangan itu sangat penting di dalam perusahaan. Tanpa adanya perencanaan keuangan, semua aktivitas, semua operasional yang dijalankan oleh perusahaan itu pasti tidak sesuai dengan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, jika perusahaan memiliki perencanaan keuangan yang matang, pasti tadi disampaikan oleh kelompok 1 dan 2, pengalokasian dananya tepat, resikonya juga tidak kecil. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah dapat mengevaluasi kebutuhan perusahaan yang mana yang terpenuhi dan mana yang belum terpenuhi sehingga menjadi evaluasi perencanaan keuangan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Sekarang kita lanjut, tadi sudah membahas masalah contoh persoalan yang dihadapi oleh perusahaan UMK Maju Bersama. Sekarang Ibu akan mengajak lagi Anda untuk kita melihat studi kasus kira-kira apa yang akan dilakukan ketika perusahaan itu mengalami satu masalah. Kita lihat contoh kasusnya. Baik, silahkan diperhatikan dulu di slide berikutnya. Tugas kelompok lagi kita lanjut mengenai studi kasus yang akan kita kaji apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Coba lihat. Kasus yang ada adalah sebuah perusahaan mengalami peningkatan penjualan sebesar 20%. Nah, tetapi mengalami kekurangan kas sehingga tidak mampu membayar kewajibannya jangka pendek. Nah, tugas masing-masing kelompok adalah pertanyaannya apa penyebab masalah tersebut dan yang kedua, bagaimana solusi berdasarkan konsep perencanaan keuangan. Ibu beri waktu 15 menit, silakan didiskusikan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mencari solusi dari kasus tersebut. Tadi kita telah membahas masalah tujuan perencanaan keuangan. Sekarang kita harus mengetahui apa sih fungsi dari perencanaan keuangan. Yang pertama adalah pedoman kegiatan. Perencanaan keuangan merupakan acuan dari anggaran yang dikeluarkan berdasarkan alokasi yang telah ditentukan dalam perencanaan keuangan. Yang kedua adalah alat koordinasi dan alat pengendalian. Artinya, di dalam perusahaan itu kan ada beberapa divisi ya. Ada pemasaran, ada sumber daya. Semua yang ada dalam perusahaan itu, divisi itu harus memiliki perencanaan yang sama, bukan yang berbeda. Karena sudah ditentukan dalam perencanaan anggarannya. Yang ketiga adalah dasar pengambilan keputusan. Jika perencanaan itu keuangan ada, otomatis manajer keuangan itu setiap hari itu akan berhadapan dengan pembelian barang, pembayaran kebutuhan, maka seorang manajer harus mampu dan bisa memutuskan kebutuhan mana saja yang lebih efisien untuk melanjutkan operasional perusahaan. Yang keempat adalah alat evaluasi. Ini pasti sudah jelas. Dengan adanya perencanaan keuangan, kita akan melihat seberapa jauh target yang didapat oleh perusahaan dan seberapa jauh atau seberapa risiko yang ditanggung oleh perusahaan dalam menjalankan satu periode atau jangka panjang. Kemudian di sini Ibu akan membahas tentang kasus atau masalah yang akan dihadapi ketika kita melaksanakan aktivitas di dalam perusahaan. Saya minta kita berbagi dua kelompok saja, ya, dua kelompok saja ya. Baik. Kita cari temannya yang mana yang bisa menjadi satu kelompok, ambil peran. Silakan ambil perannya bagi kelompok. Baik, sudah selesai bagian kelompoknya. Baik, coba dilihat di slide itu ada contoh UMKM Maju Bersama. Ada komponen, ada nilai. Yang tugas kelompok adalah satu, identifikasi, kemudian kebutuhan dana berapa, dan alokasi dananya seperti apa. Saya kasih waktu 15 menit, silahkan berdiskusi
Dan setelah itu, setelah 5 menit kita akan mempresentasikan kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, waktunya sudah cukup 15 menit. Ibu kasih kesempatan kelompok mana dulu yang bisa mempresentasikan. Kelompok 1, 2? Baik, kelompok 2. Disilahkan kelompok 2. Assalamualaikum sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Yulika Pranata dengan Pamluk S1B1 23103. Saya akan menjawab hasil dari diskusi kelompok kami, apa yang menjadi penyebab masalah tersebut. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, yang menjadi penyebab dari masalah tersebut adalah penjualan yang belum mencapai target, kemudian biaya operasional yang meningkat, perencanaan arus kas yang kurang baik, dan dana lebih baik digunakan untuk operasional sehingga kas yang tersedia menjadi lebih kecil. Sekian, terima kasih. Baik, apresiasi dulu jawabannya kelompok. Selanjutnya kita silakan kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1 mewakili teman yang lain untuk mempresentasikan. Disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Indah Octavia dengan NIM S1B1250015. Saya akan menjawab berdasarkan kelompok kami. Dari gambaran kasus tadi, dari gambaran kasus tadi bahwa perusahaan harus menyusun kembali anggaran perusahaan, melakukan pengembalian biaya operasional, meningkatkan penjualan, menyusun proyeksi arus kas, dan menentukan sumber pendanaan yang tepat apabila diperlukan. Baik, apresiasi dulu untuk kelompok 1. Jadi jawaban dua kelompok sudah benar ya, bahwa apa penyebab masalah tersebut ketika perusahaan mengalami peningkatan sebesar 20%, tetapi mengalami kekurangan kas sehingga tidak mampu membayar kewajibannya. Jadi jangan kira perusahaan mencapai profitnya, belum tentu kas yang ada di dalam perusahaan itu mencukupi. Akibatnya jika kas dana yang ada dalam perusahaannya tidak mencukupi, gaji karyawan tidak akan terbayarkan. Karena gaji antara kas yang ada di dalam perusahaan dengan profit itu berbeda. Profit itu keuntungan hasil operasional perusahaan dalam setahun, ya. Jadi dia menghasilkan keuntungan seberapa besar. Sementara dana kas yang ada di dalam perusahaan itu adalah dana yang direncanakan dari awal sebelum perusahaan itu beroperasi. Sehingga keuntungannya perusahaan itu bisa didapat jika kas yang dibuat dalam perencanaan keuangan itu teralokasi sesuai kebutuhan daripada perusahaan. Selanjutnya, dari kasus yang tadi, ada yang mau bertanya terkait atau mengklarifikasi atau apapun dari kasus yang kita bahas tadi. Ada yang belum dimengerti atau apa? Nah, saya rasa kalau sudah paham, kita lanjut pada materi berikutnya terkait dengan tadi kita sudah membahas masalah perencanaan keuangan. Ada dua teori yang diungkapkan dari pakar. Kemudian ada apa tujuan keuangan perencanaan, ada fungsi dari tujuan perencanaan, kemudian ada beberapa kasus dan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Adakah yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita bahas dari pertemuan hari ini? Sebelum Ibu akhiri. Ada? Baik, dari pemaparan yang Ibu tadi, mulai dari awal, ya, mulai dari capaian pembelajaran hari ini, mulai dari konsep, kemudian tujuan keuangan, perencanaan keuangan, fungsi perencanaan keuangan, dan kita telah berdiskusi tentang masalah dan kasus yang ada di perusahaan. Nah, apa ada yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini apa saja yang kita bahas? Disilahkan, ada? Oh baik, silahkan. Oke. Terima kasih Bu telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Uci Nurul Fauzia dengan NIM S1B1250042.
Di sini saya telah merangkum tentang yang pertama itu apa yang dimaksud mengenai perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses penentuan kebutuhan dana perusahaan serta cara memperoleh, menggunakan, dan mengelola data tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Yang kedua, tujuan utama dalam perencanaan tersebut yaitu yang pertama itu menentukan kebutuhan dana perusahaan tersebut, yang kedua mengalokasikan dana secara efektif dan efisien, yang ketiga mengurangi risiko keuangan, yang keempat mendukung pengambilan keputusan keuangan, dan yang terakhir membantu perusahaan mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih. Baik, silakan duduk. Ada lagi yang lain yang bisa memaparkan apa hari ini yang kita bahas selama beberapa 2 jam, kurang lebih 2 jam. Ada lagi yang lain? Disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin menambahkan, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Almeda Rahmadani dengan NIM S1B1250001. Dari pembahasan tadi, perusahaan harus menyusun anggaran karena anggaran berfungsi sebagai pedoman dalam penggunaan dana, alat perencanaan kegiatan perusahaan, alat pengendalian biaya, dasar evaluasi kinerja perusahaan, sarana menghindari pemborosan dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan prioritas. Nah, adapun tahapan penyusunan perencanaan keuangan meliputi yang pertama, menentukan tujuan keuangan yaitu menetapkan sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua, mengumpulkan dan menganalisis data keuangan yaitu mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan sebagai dasar penyusunan rencana. Yang ketiga, menyusun anggaran yaitu merencanakan kebutuhan dana dan alokasi penggunaannya. Yang keempat, menentukan sumber perdanaan, yaitu memilih sumber dana yang paling sesuai, baik dari modal sendiri maupun pinjaman. Yang kelima, melaksanakan rencana keuangan, yaitu mengimplementasikan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang terakhir, melakukan evaluasi dan pengendalian, yaitu membandingkan realisasi dengan rencana untuk mengetahui keberhasilan dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik. Sudah benar ya, apa yang disimpulkan oleh temanmu, ada 4 poin terkait dengan pertemuan hari ini. Yang pertama tadi membahas tentang tujuan dari perencanaan keuangan. Jadi tujuan perencanaan keuangan itu merupakan, orang bilang itu pedoman, acuan dalam melaksanakan operasional perusahaan. Tanpa adanya perencanaan keuangan yang tidak memiliki tujuan, maka target dari perusahaan tidak akan tercapai. Yang kedua tadi ada fungsi dari perencanaan keuangan. Jadi fungsi perencanaan keuangan ini adalah bagian yang melengkapi tujuan dari perusahaan sendiri. Apa itu? Terkait dengan penggunaan anggarannya, kemudian alokasi penggunaan anggarannya, implementasi penggunaan anggarannya, dan evaluasi penggunaan anggarannya. Semua tersangkut paut di dalam fungsi-fungsi daripada perencanaan keuangan. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, tadi sudah disimpulkan oleh temanmu apa-apa saja yang kita bahas hari ini. Nah, tugas minggu depan tolong dicatat pada slide ini, ya, dicatat. Tugasnya adalah individu, bukan kelompok ya. Tugas individu diselesaikan minggu depan, sudah dikumpul atau juga bisa melalui akun Spada, ya, bisa melalui langsung ke Ibu dan bisa juga melalui aplikasi Spada yang ada di UHO. Baik, hari ini jika ada yang masih mau ditanyakan sebelum Ibu tutup, sudah tidak ada. Baik, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, kalian masih tetap bersemangat mengikuti materi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.